di sini hadis yang mutawatir itu yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila samai dunya. Diberikan disebutkan begini pula bagaimana sifat maji, itian wa nuzul. Itu disebutkan dalilnya. Ya, yanzilu rabbuna hina yabtul kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap ke langit dunia, bukan ke dunia. Ya. Ketika tersisanya sepertiga malam akhir. Fa yaqulu Allah berfirman, "May yad'uni washabul hadits ma warada bil kitab was sunnah." Ya. Min amsal dalik. Ya, hadis hadis sahih yang dibawakan oleh jamaah dari sahabat, dari Nabi SAW dan juga para perawi hadis. Ya. Dan terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah min amsal hada wa lam yatakallam ahadun minas sahabah. Tidak ada seorang pun sahabat wa tabi'in fi ta'wilihi, dan takwilnya. Ini kata Imam Baihaqi nih. Bukan kata orang Wahabi. Bukan kata orang Wahabi. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab I'tiqad ila Sabil Rasyad. Waduh. Gawat orang Wahabi ini. Ya. Betul-betul membongkar kebohongan-kebohongannya ya. Orang-orang yang nuduh Wahabi itu, waduh. Subhanallah. Baik. Apa kata Imam Baihaqi? Lam yatakallam ahadun minas sahabat tabi'in, tidak ada di antara sahabat ataupun tabi'in seorang pun yang mentakwilnya. Sumainahum ala qismaini. Ya. Minhum man qabala wa nabi wa lam yu'awwilhu, ya. Di antara mereka menerimanya dan beriman yang tidak mentakwilnya, wa qulu ilmuhu wa wakala ilmahu ila Allah, dan menyerahkan ilmu kepada Allah. Wa nafal kayfiyah wa tashbih anhu, nafi kayfiyah dan tashbih. Di antara mereka yang menerimanya beriman dengan dan membawanya dalam istimal lughah wal aqidut tauhid, ya, selama tidak bertentangan tauhid. Aqad zakarna tariqataini fi asma sifatin. Beliau sudah membahas masalah dan kitab tauhid asma was sifatnya ini. Nah, kata beliau begitu, telah dibahas dua jalan itu dan kita asma sifat al-kalam fi hadzal bab. Wa fil jumlah ayyulam an istiwa subhanahu wa ta'ala laysa bi istiwa i'tidal wal i'wijad. Jadi kata beliau menyebutkan bahwa istiwa Allah itu bukan istiwanya seperti istiwa duduk, i'tidal seperti makhluk lah. Juga bertempat dimakan, walaupun menyentuh sesuatu dari makhluknya, bukan begitu maksudnya gitu. Karena mereka kan mengatakan kalau betul Allah butuh kepada ars butuh kepada, dan macam-macam komentar-komentar. Lakinnahu mustalah arash kama akhar bila kaif. Allah istiwa di atas aras seperti yang Allah beritakan, sebenarnya Allah beritahu tanpa perlu bicara tentang kaifiahnya. Ya. Bila aina, ya, bila aina maksudnya apa? Bagaimana bertanya bagaimana duduknya di mana? Dan menjami khalqi, Allah itu tidak bercampur dengan makhluknya. Baik. Jadi Ustaz di dalam menerangkan perkataan Imam Al-Baihaqi ini tidak paham. Ini saya terangkan Ustaz ya. Wa ashabul hadits fi ma warada bihi kitab was sunnatu min amsali hadza, kalangan ahli hadis berkenaan dengan nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah seperti ini, seperti nuzul, maji, ityan dan lain sebagainya. Walam yatakallam ahadun minas sahabah wat tabi'in fi ta'wilihi, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in yang membicarakan takwilnya. Nah, ashabul hadis ini bagaimana? Ala ismain. Ahli hadis ini terjadi dua kelompok, dua pendekatan. Minhum, di antara mereka kelompok pertama, man qabilahu wa amana bihi, golongan yang menerima nas-nas tersebut dan beriman kepadanya, walam yu'awwilhu, dan tidak melakukan takwil, wa wakala ilmahu ila Allah, dan menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah, tidak memberikan makna secara zahir, tetapi diserahkan kepada Allah. Misalnya nuzul itu apa yang dimaksud nuzulnya Allah? Allah yang tahu. Istiwa itu apa? Allah yang tahu. Ini tafsir namanya. Wa nafal kaifiyata, golongan ini juga menafikan kaifiyah, bagaimana caranya, wa tashbiha anhu, dan menafikan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum, dan di antara ahli hadis, man qabilahu wa amana bihi, ada di antara mereka ada yang menerima nas-nas tersebut dan beriman kepadanya.
wa hamalahu ala wajhin yasihhu isti'maluhu fil lughah, dan membawa nas-nas tersebut pada makna, pada arti yang dibenarkan penggunaannya menurut bahasa. Ini maksudnya takwil, pendekatan takwil. Artinya apa? Takwil ini juga dilakukan oleh ahli hadis. Wala yunaqidut tauhid, dan makna tersebut tidak bertentangan dengan tauhid. Ini namanya pendekatan takwil. Nah, lalu kata Imam Al-Baihaqi, wa qad dzakarna hataini at-tariqatain fi kitabil asma' was sifat. Dan kami telah menyebutkan dua pendekatan ini, dua metode ini dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Fil masail allati takallamu fiha min hadzal bab, dalam masalah-masalah yang mereka bicarakan dalam bab ini. Nah, kemudian Ustaz membaca ini berikutnya tidak lengkap. Mengapa? Karena di bawah ini bertentangan dengan pemahaman Ustaz yang mengikuti faham Wahabi. Wa fil jumlah, secara umum atau kesimpulannya, yajibu ayyuklam, wajib diketahui, annastiwa Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya istiwanya Allah ar-Rahman alal arsy istawa, laisa bistiwa i'tidalin min i'wijaj. Itu bukanlah istiwa dalam arti tegak yang asalnya bengkok, lurus yang asalnya bengkok. Karena istawa itu ada yang bermakna tegak, bukan itu. Walastiqrarin fi makan, dan bukan pula menetap dalam satu tempat. Istawa itu kata Imam Baihaqi maknanya bukan menetap di dalam satu tempat. Nah, kalau Ustaz mengikuti ini berarti Ustaz sama dengan kami, keluar dari Wahabi. Wala mumassatin li syai'in min khalqi, dan tidak pula istiwa ini diartikan Allah menyentuh sesuatu dari makhluknya. Lakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbar, tetapi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya sebagaimana yang Allah kabarkan, bila kaifin, tanpa bagaimana caranya. Ba'inun min jami'i khalqi, Allah terpisah dari semua makhluknya, terpisah. Wa anna ityanahu, nah ini yang ke bawah ini gak dibaca sama Ustaz, gak dibaca. Wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makan, dan yang dimaksud ityan ini artinya datang. Kata Imam Baihaqi bukan datang dari satu tempat ke tempat lain, bukan itu. Wa anna maji'ahu laisa biharakatin, dan yang dimaksud maji, datangnya Allah, itu bukan gerakan. Wa anna nuzulahu laisa binuqlatin, dan nuzulnya Allah bukan suatu perpindahan. Wa anna nafsahu laisa bijismin, dan sesungguhnya zat Allah itu bukan jisim, bukan benda yang tersusun. Wa anna wajhahu laisa bisuratin, dan sesungguhnya wajah yang ada di dalam nas-nas itu bukan dalam arti rupa, bukan dalam arti surah. Wa anna yadahu laisat bijarihatin, dan ketika ada yang di dalam Al-Quran dan hadis itu maknanya bukan organ tubuh, bukan anggota badan. Wa anna ainahu laisat bihadaqatin, dan sesungguhnya ain, yang bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya mata, itu bukan mata dalam arti anggota badan. Wa innama hadhihi awsafun ja'a biha tauqif, ini semua adalah sifat-sifat bagi Allah yang datang di dalam Al-Quran dan hadis. Faqulna biha, maka kami katakan. Artinya apa? Kata Imam Baihaqi, istiwa itu sifat Allah, tapi bukan arti Allah tinggal di arasy, bukan bertempat, bukan itu. Nuzul juga sifat Allah, tapi bukan berarti itu berpindah dari arasy ke langit, bukan. Ini yang dikehendaki Imam Baihaqi. Wa nafaina anha takyif, dan kami menafikan dari kalimat-kalimat itu, dari lafaz-lafaz itu takyif, bagaimana caranya. Faqad qala, mengapa demikian? Karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa qala, Allah berfirman, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seseorang yang serupa dengan Allah. Wa qala, Allah juga berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu sesuatu yang sama atau serupa dengan Allah? Artinya gak ada yang serupa dengan Allah. Nah, ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf, ini perlu diluruskan karena Ustaz terlalu senang berbunga-bunga dan menganggap ini pendapatnya Asy'ariyah dan berbeda dengan kami. Ini pendapat kami, Ustaz. Justru ini berbeda dengan akidah Wahabi yang ada di dalam kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitab-kitabnya Syekh Ibnu Qayyim, dan pengikut keduanya. Cuma sepertinya Ustaz kurang paham membaca kitab tersebut, atau
Yang jelas Ustadz tidak paham membaca kitab ini. Ustadz ketika menerangkan ini, wa annahum ala qismain minhum man qabilahu wa amana bihi, ini kurang jelas, sepertinya kurang paham. Dan ketika Ustadz menerangkan ini, wa minhum man qabilahu wa amana bihi wa hamalahu ala wajhin yasihhu isti'malu fil lughah, Ustadz berlari-lari, sepertinya memang tidak paham. Dan Ustadz ketika menerangkan ini, laisa bistiwa i'tidalin ani wijaj, istiwanya Allah itu bukan istiwa dalam arti i'tidal, tegak, ani wijaj, dari yang asalnya bengkok. Oleh Ustadz diartikan i'tidal sebagai duduk, padahal di dalam sholat orang yang asalnya rukuk yaitu bengkok, i'tidal itu berdiri lagi. Oleh Ustadz diartikan duduk. Ini Ustadz hati-hati ya kalau menerangkan fikih bab sholat, habis rukuk langsung duduk, karena i'tidal menurut Ustadz duduk. Kemudian yang dari ini, wa anna ityanahu laisa bi ityanin mim makan ila makan, sampai ke bawah oleh Ustadz tidak diterangkan. Mengapa? Ya karena ini berbeda dengan konsep yang ada di ajaran Wahabi. Ini akidah kami Ustadz, bukan akidah Ustadz yang Wahabi. Ustadz sepertinya kurang paham.